Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rekalina. Saya dari mahasiswi Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat suatu penjelasan tentang kecerdasan dan mental untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Untuk pembahasannya, untuk teman-teman yang menonton video ini diharapkan bisa memahami dan menyimak apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, sebelum saya masuk kepada pembahasan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang saya sampaikan tentang poin-poin apa yang berisi dalam materi video kali ini. Yang pertama itu saya akan membahas suatu pengertian kecerdasan dan mental. Yang kedua itu aspek-aspek yang ada dalam suatu kecerdasan. Yang ketiga, faktor-faktor kecerdasan yang melibatkan suatu emosi, yang dimana emosi itu melibatkan suatu mental kan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk teman-teman disimak sampai akhir ya videonya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin pertama, pengertian, di mana menurut salah satu tokoh, menurut Davis ini menjelaskan bahwasanya kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ini bisa membedakan satu emosi dengan emosi lain. Ini bersangkutan juga dengan suatu mental seseorang. Apabila seseorang itu melampiaskan emosinya terhadap orang sekitar, maka orang sekitar itu akan merasakan suatu hal-hal yang nggak nyaman, sehingga mungkin mereka merasa mental mereka itu terganggu dengan ketidaknyamanan emosi yang dilampiaskan oleh seorang tersebut. Dengan lainnya, dan menggunakan suatu informasi tersebut untuk menuntun suatu proses berpikir dengan perilaku seseorang. Dan menurut salah satu tokoh juga ada lagi, Daniel Goleman ini berpendapat bahwasanya kemampuan seseorang itu untuk membina suatu hubungan dengan proses mentalnya, emosinya, dan melibatkan suatu kecerdasan dari pihak lain secara baik jika kita memang mampu memahami dan melaksanakannya dengan baik dengan kelima wilayah utama. Yang pertama itu kecerdasan emosi tersebut, maka semua perjalanan bisnis atau karir apapun yang kita lakukan akan lebih baik atau lebih maju ke depannya, sehingga itu mempunyai suatu peluang yang mulus untuk diri kita sendiri dalam melakukan suatu aktivitas untuk ke depannya. Selanjutnya kita masuk kepada aspek-aspek nih teman-teman, aspek-aspek dalam suatu kecerdasan. Yang pertama itu kita harus bisa mengenali suatu emosi diri kita. Mengenali emosi diri kita itu merupakan suatu kemampuan untuk mengenali suatu perasaan mental kita sewaktu perasaan ini terjadi. Di mana aspek ini mengenali suatu emosi atau keadaan mental kita, apa yang terjadi dari kita, kesadaran diri kita, penilaian diri kita, dan percaya diri kita. Nah, selanjutnya yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan suatu kemampuan individu dalam proses kecerdasan atau proses mental kita, di mana dalam menangani suatu perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan jelas atau selaras dengan seiringnya mental kita atau keadaan yang kita alami pada saat kita terjadi emosi, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Selanjutnya aspek yang ketiga ini tentang memotivasi diri sendiri, di mana dalam kecerdasan itu kita harus bisa memotivasi diri kita atau aspek-aspek kecerdasan itu dalam mengerjakan sesuatu. Memotivasi diri kita sendiri itu adalah suatu hal kunci dalam suatu keberhasilan, mampu menata emosi kita, mental kita, guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau yang kita sudah susun dari awal. Kenali diri kita secara emosi, menahan diri kita dan keadaan mental kita terhadap kepuasan, dan mengendalikan hati kita dengan suatu landasan keberhasilan yang berhasil di semua bidang. Nah, selanjutnya itu yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kita harus bisa mengenali suatu emosi teman kita sekitar. Misalnya
orang itu sangat bergantung pada kesadaran dirinya. Kita bisa berempati dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek kecerdasan yang poin terakhir, di mana ini membina suatu hubungan dengan orang lain. Kita harus bisa membina hubungan sebagian besar dalam bidang keterampilan mengelola emosi kita terhadap orang lain. Keterampilan ini merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas kita pada seseorang, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi dan orang lain. Orang yang dapat membina hubungan dengan baik dengan orang lain, dia akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan suatu pergaulan yang mulus dengan orang lain. Sehingga dalam proses kecerdasan dan mental ini, kita harus bisa menyesuaikan keadaan kita dan lingkungan kita terhadap orang-orang sekitar, sehingga dengan baiknya kita menjalin suatu hubungan baik dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada suatu faktor di mana faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dia itu berpengaruh yang berasal dari luar diri kita, dari seseorang, dari luar atau dari lingkungan. Faktor eksternal kecerdasan ini adalah faktor yang datang dari luar dan mempengaruhi perubahan sikap. Pengaruh tersebut dapat berupa suatu perorangan atau secara perkelompok. Perorangan ini mempengaruhi kelompok, atau kelompok ini kebalikannya mempengaruhi perorangan. Selanjutnya ada faktor internal, di mana faktor internal ini dia adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Setiap manusia akan memiliki otak secara emosional atau secara mentalnya yang ada di dalam tersebut, sehingga sistem saraf yang berpengaruh akan mengeluarkan suatu emosi. Pengaruh emosi dari luar atau keadaan mental kita, atau lebih baik dikenal dengan suatu keadaan otak secara emosional, di mana otak kita yang secara emosional ini akan berpengaruh pada mental kita, sehingga keadaan ini melibatkan suatu amigdala, neokortex, sistem limbik, lobus prefrontal, dan keadaan lainnya yang lebih kompleks atau lebih lengkap dalam otak kita secara emosional kita, keadaan kita pada saat kita mengendalikan dalam diri kita sendiri, karena faktor ini terjadi dalam diri kita sendiri, tidak terbawa dari faktor dari luar atau lingkungan dari luar yang bisa mempengaruhi otak kita yang bekerja secara emosional. Dari penjelasan video saya tadi, bisa teman-teman atau bisa kita simpulkan bahwasanya tentang kecerdasan dan mental ini dia tuh saling beriringan antara emosi atau emosional yang ada dalam diri seorang individu, dimana dalam emosi ini dia tuh terbawa dari pengaruh luar dan dalam dirinya sendiri, sehingga kita harus bisa mengendalikan suatu emosional kita dengan melalui kecerdasan atau saraf otak yang dilalui dalam proses melalui faktor-faktor tersebut atau dari lingkungan luar tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.